Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya yakin Bapak Ibu Saudara semuanya sehat-sehat semuanya, kuat, diberkati Tuhan dan penuh dengan sukacita yang melimpah dan datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini saya akan melanjutkan akan renungan firman Tuhan yang beberapa minggu yang lalu yang saya sampaikan tentang gereja yang tangguh. Bapak Ibu, perlu saya ingatkan, yang saya maksud dengan gereja di sini bukan berarti gedung gereja yang kokoh atau besar atau satu organisasi atau satu denominasi, bukan Bapak Ibu. Tetapi yang saya maksud dengan gereja di sini adalah orangnya, kitanya ini. Inilah yang saya maksud dengan gereja, yaitu orang-orang yang percaya dan menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Dan hari ini saya akan membahas tentang istri, Bapak Ibu. Kalau beberapa minggu yang lalu saya membahas tentang suami. Kenapa saya membahas tentang suami, istri, dan anak-anak? Karena suami, istri, dan anak-anak adalah gereja, adalah kalau saya umpamakan seperti mata rantai yang tidak boleh terputuskan. Sebab kalau putus mata rantai atau berpisah satu dengan yang lain, maka mata rantai itu tidak akan berfungsi. Tetapi kalau mata rantai itu menyatu menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka mata rantai itu akan menjadi kuat, berfungsi, yang bisa menggerakkan suatu mesin yang besar, sehingga mesin itu berguna, bermanfaat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara semuanya, hari ini saya akan membahas tentang istri. Saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 31 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Kemudian nanti saya lanjutkan lagi di ayat yang ke-28 sampai 31, Bapak Ibu. Istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga dari permata. Hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Di ayat yang ke-28 dikatakan anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Banyak wanita telah berbuat baik, tetapi kau melebihi mereka semuanya. Kemuliaan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Berilah kepadanya bagian dari hasil tangannya. Biarlah perbuatannya memuji dia di pintu-pintu gerbang. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita membahas di ayat ini, secara khusus di ayat yang ke-10 tadi, kita melihat di situ ada satu pertanyaan. Dikatakan di ayat yang ke-10 tadi, yaitu istri yang cakap siapakah yang akan mendapatkannya. Aku yakin kita semuanya suami-suami merindukan punya istri yang cakap. Dan juga anak-anak muda yang juga pasti merindukan nanti punya istri yang cakap. Yang dimaksud dengan cakap di sini, Bapak Ibu Saudara semuanya, bukan berarti dia harus cantik, dia harus pintar. Bukan itu yang dimaksud dengan cakap di sini. Yang dimaksud cakap di sini adalah yaitu istri yang takut akan Tuhan. Karena istri yang takut akan Tuhan, dia lebih berharga dari permata. Nilainya tinggi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena istri yang takut akan Tuhan ini akan membawa dampak yang besar, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tengah-tengah masyarakat, baik di tengah-tengah bangsa, bahkan di tengah-tengah dunia dan di dalam pekerjaan Tuhan juga. Dia mempunyai dampak yang besar. Istri yang takut akan Tuhan ditandai dengan dia suka bersekutu dengan Tuhan. Orang yang bersekutu dengan Tuhan pasti orang itu orang yang mengasihi Tuhan. Melalui apa dia bersekutu dengan Tuhan? Melalui ibadah, melalui berdoa, melalui memuji dan menyembah Tuhan. Melalui apa? Melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Ini salah satu tanda bahwa orang itu adalah takut akan Tuhan. Demikian juga istri yang takut akan Tuhan itu dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah keluarga. Dia tidak menyakiti hati suaminya. Dia tidak ingin menyakiti hati suaminya, karena istri yang takut akan Tuhan tahu bahwa suaminya adalah kepala keluarga. Suaminya perlu dihormati. Dan istri yang takut akan Tuhan, dia tidak akan melecehkan suaminya. Dia tidak akan merendahkan suaminya, sekalipun suaminya mungkin tingkat kecerdasannya di bawah mereka, tingkat kedudukan di dalam pekerjaan mungkin di bawah mereka, mungkin tingkat penghasilan lebih banyak istrinya daripada suaminya. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, dia akan memandang suaminya sebagai imam, sebagai pemimpin, sebagai pelindung di tengah-tengah keluarga. Dia tidak akan menyakiti, apalagi berbuat jahat. Tidak ada dalam pikiran dan hati mereka. Nah, dan istri yang takut akan Tuhan ditandai dengan apa lagi? Ditandai dengan rajin. Orangnya tidak malas, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan. Dia orang yang bisa dipercayai, orang-orang yang bertanggung jawab. Orang yang takut akan Tuhan dalam melakukan segala sesuatu, dia lakukan semata-mata untuk Tuhan. Dia lakukan mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi dia mengerjakan dengan yang terbaik, dengan semaksimal mungkin, karena semua yang dilakukan hanya dipersembahkan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Istri yang takut akan Tuhan ditandai dengan apa? Ditandai dengan dia tunduk kepada suaminya. Dia tidak melawan kepada suaminya. Dia menghormati suaminya. Ini istri yang takut akan Tuhan. Bukan hanya beribadah saja, tetapi diimplementasikan di tengah-tengah kehidupannya. Kalau takut akan Tuhan, apa yang akan Allah berikan? Yang pertama, istri yang takut akan Tuhan akan dipuji-puji. Suaminya memuji dia, orang lain memuji dia, bahkan Tuhan pun memuji dia. Tuhan pun bangga melihat orang-orang yang takut akan Tuhan. Apalagi yang akan Allah berikan kepadanya? Suaminya akan percaya kepada dia. Betapa bahagianya istri-istri kalau suaminya mempercayai dia. Betapa sedih dan pilu hati seorang istri kalau suaminya tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh istrinya, dengan apa yang dikatakan oleh istrinya. Dia tidak percaya, itu sangat menyakitkan. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, dengan dibuktikan dengan kehidupan sehari-hari tadi, maka suaminya akan mempercayai dia. Tadi bukan hanya mempercayai, tapi memuji dia. Dia bangga, dia senang, dia bahagia. Dia merasa beruntung mempunyai istri yang takut akan dia. Yang kedua, yang seterusnya, istri yang takut akan Tuhan ditandai apa? Suaminya tidak kekurangan keberuntungan. Suaminya akan mengalami keberhasilan. Artinya, berhasil dan tidaknya suaminya dalam usaha, baik dalam rumah tangga, usaha mencari pekerjaan, dan dimanapun itu terletak kepada istrinya. Kalau istrinya tidak takut akan Tuhan, suaminya akan gagal dan gagal. Tetapi kalau istrinya takut akan Tuhan, suaminya akan tidak kekurangan keberuntungan. Ada satu pepatah mengatakan, di balik kesuksesan seorang suami ada seorang istri yang kuat, seorang istri yang hebat di belakangnya. Kenapa? Karena dia takut akan Tuhan. Dan yang seterusnya apa yang akan Allah berikan? Yaitu anak-anaknya akan bahagia, anak-anaknya nyaman, anak-anaknya tenang, anak-anak sukacita, anaknya damai di tengah-tengah keluarga, dekat dengan mamanya, dekat dengan keluarga, dia senang. Maka akan terhindar dengan namanya kenakalan remaja, kenakalan pemuda, kenakalan anak-anak akan terhindar. Kenapa? Anak-anaknya sudah mendapatkan kebahagiaan, anak-anaknya sudah mendapatkan ketenangan, anak-anaknya sudah mendapatkan keteladanan, anak-anaknya mendapatkan pengajaran yang benar di tengah-tengah keluarga. Dan dia punya seorang mama, seorang ibu yang luar biasa, memberi contoh kepada anak-anaknya takut akan Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara semuanya,
Haleluya.